Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan membawa sebuah berita. Bila saudara orang yang mengasihi Tuhan, bisa saja saudara mengalami kesulitan besar. Tetapi jawabannya ialah bahwa Tuhan pasti melepaskan saudara dari segala macam pergumulan dan kesulitan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini. Sebentar ketika hamba menyampaikan firman-Mu, jamah hati mereka masing-masing Tuhan. Beri mereka keyakinan bahwa kalau kami berharap kepada Bapa di surga, dan Tuhan yang kami sembah dan muliakan tidak akan pernah membiarkan kami hancur dan jatuh terpuruk. Dan Tuhan pasti menolong dan mengangkat kami. Berkati kami dengan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat yang ke-7. Sebenarnya ayat 1 sampai 7. Tetapi saya ingin membaca untuk kita semua ayat 7. Kata firman Tuhan demikian. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Di sini ada janda seorang hamba Tuhan, kata ayat 1. Entah kenapa kemudian suaminya itu meninggalkan banyak hutang. Mungkin untuk membesarkan anaknya mereka tidak punya cukup uang, sehingga akhirnya meminjam kepada rentenir. Dengar, saudara pemirsa dan jemaat sekalian, rentenir itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Tidak usah sulit-sulit lah.
yang biasanya pinjam kepada rentenir itu ialah orang yang lagi kepepet. Sudah kepepet, diperas lagi dengan bunga yang begitu besar. Oleh karena itu, tolong saudara sekalian, dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan sekarang. Hamba Tuhan ini terpaksa berhutang untuk membesarkan anak-anak. Dan sekarang saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, dia dalam keadaan yang amat sangat sulit. Apa kesulitannya saudara sekalian? Kesulitannya ialah di mana sekarang rentenir datang, penagih hutang datang, debt collector datang untuk menagih hutangnya, dan karena dia tidak membayar maka anaknya yang disita, diambil untuk dijadikan pekerja. Dan kesan saya dalam baca firman Tuhan ini ialah anak itu masih di bawah umur. Tetapi puji Tuhan, ibu janda ini datang kepada alamat yang tepat. Ayat 1 mengatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hamba ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara pemirsa sekalian, saudara perhatikan baik-baik. Ia datang kepada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa memberikan solusi tentu dengan hikmat Tuhan. Dan ingat di sini yang saya sangat suka ialah Nabi Elisa tidak katakan, pulanglah ke rumahmu, Tuhan sudah siapkan segepok duit di sana. Tidak. Elisa menanyakan, apa yang kamu punya di rumah? Dan perempuan ini mengatakan, ibu janda ini mengatakan, saya tidak punya apa-apa kecuali sebuah buli misalnya lebih kecil dari botol, ya, yang berisi minyak. Mungkin inilah alat masak satu-satunya yang masih mereka punya untuk menggoreng sesuatu. Dan itu yang menurut saya sangat penting untuk kita perhatikan, di mana Tuhan memberkati kita dengan apa? Memberkati kita dengan sesuatu yang masih ada pada kita. Oleh karena itu, mari mulai bersyukur untuk apa saja yang kita masih miliki. Jangan kita kemudian berjuang untuk sesuatu yang belum kita miliki. Kita tidak bisa buat seperti itu. Jadi Tuhan menghargai apa saja yang masih kita miliki, dan itu kita daya gunakan dan minta Tuhan memberkatinya sehingga kemudian membuat kita lepas dari kesulitan keuangan. Mari kita lihat terus ayat firman Tuhan ini. Kemudian dia suruh pinjam tempayan. Kalau sekarang jerigen, suruh pinjam dari tetangga. Kemudian kedua anaknya meminjam tempayan kepada tetangga, katanya agak banyak. Kemudian dia tuangkan, anaknya angkat, geser maksudnya, kemudian tuang lagi, dan ayat yang ke-6 mengatakan, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Amin. Jadi Tuhan memberikan kepada kita berkat cukup, dan bukan hanya itu. Alkitab mengatakan tadi bahwa uang dari hasil penjualan minyak itu
cukup untuk membesarkan anak-anaknya, bayar hutang itu aja nomor satu. Jangan juga saudara-saudara, dengan saudara pemirsa, jangan kita kemudian bertobat dan kemudian sebelumnya banyak hutang, kita pikir ya hutangnya langsung Tuhan lunaskan. Enggak lah. Kita harus bayar hutang-hutang itu dan kemudian Tuhan memberkati kita lebihnya. Dan uang yang mereka miliki cukup untuk membuat, untuk dia membesarkan anak-anaknya sampai dewasa, sampai bisa bekerja dengan normal dan baik. Cukup umur. Itulah yang sangat penting. Dan satu rahasia lagi yang luar biasa ialah, ingat, kalau ada gosip, kalau ada omongan orang yang berbicara, bisa jadi berkat terhenti. Itu sebabnya Nabi Elisa katakan, sesudah cukup tempayan itu, tutup pintu rumahmu. Ya, ayat 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu. Mengapa? Kalau orang lain melihat, kemudian mereka bilang, masa bisa begitu? Minyak itu berhenti. Karena ada orang yang meragukan mujizat Tuhan. Para pemirsa sekalian, mari kita ikut contoh ini. Datanglah kepada Tuhan, kepada alamat yang tepat. Apapun masalah dan kesulitan kita, larilah kepada Tuhan. Tuhan yang akan buat mujizat, membuat kita keluar dari masalah, dari pergumulan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah melakukan sesuatu bagi ibu janda ini. Dan Tuhan yang sama, kami harapkan menolong semua pemirsa, setiap jemaat yang sekarang sedang mengalami kesulitan. Engkau Allah Bapa kami yang sama, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah Bapa kami yang Maha Tinggi. Lakukan sesuatu untuk hidup kami, ya kami bisa hidup normal dan baik, dan lepas dari jerat kuasa iblis yang mau menjatuhkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.